Mantan Ketum PSSI, Muhammad Iryawan, menyarankan agar federasi mempertimbangkan untuk mendatangkan kembali Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia. Ia menilai STY sudah sangat memahami karakter pemain Indonesia dan terbukti membawa kemajuan besar selama masa kepelatihannya. Apes bener PSSI sudah jatuh tertimpa tangga. Gagal kepildun, tapi harus nanggung beban pesangon Sintayong, beban pesangon Kluivert, dan gaji pelatih baru nanti jika sudah ada. Jadi bayar 3 pelatih. Tahu gini kan kemarin gak perlu pecat Sintayong, efisien, bayar 1 aja. Dan sebuah pelajaran mahal buat Federasi Sepak Bola Indonesia. Resmi. Louis van Gaal selaku Duta Yayasan Penderita Penyakit Otot dapat kehormatan dalam konferensi pers untuk mengumumkan skuad yang akan berlaga di acara 3FM Series Request 2025. Sebuah acara amal yang diadakan untuk mendukung 20.000 anak di Belanda yang menderita penyakit otot. Van Gaal mengumumkan skuad untuk acara amal. Dikabarkan ia belum tertarik kembali melatih di tim profesional karena faktor usia dan alasan kesehatan. Pengamat itu hanya bacot ketika nggak menang dan mereka pasti berdoa Indonesia kalah biar mereka bisa bacot agar diundang TV. Tapi ketika menang bener kan kata saya, kenapa si ini main, kenapa si itu gak main pas kalah semua abang jago. Maroko menjadi juara dunia. Maroko mencetak kejutan besar dengan membungkam Argentina 2-0 berkat gol Yasser Zabiri untuk bertahta sebagai juara Piala Dunia U20 2025. Ini menandai trofi dunia perdana untuk singa-singa Atlas di semua kategori umur dan mereka menjadi negara Afrika kedua yang menjuarai Piala Dunia U20 mengikuti jejak Ghana pada tahun 2009. Selama 2 kali pembaruan ranking FIFA terakhir, posisi Indonesia terus menurun. Kini Garuda harus puas berada di peringkat 122 dunia dengan 1.144,73 poin. Posisi Indonesia bahkan disalip oleh Malaysia yang naik ke peringkat 118 dengan 1.161,53 poin. Akankah Indonesia kembali ke masa kegelapan lagi? Bek Manchester City dan Portugal, Ruben Dias, menilai Erling Haaland memiliki banyak kesamaan dengan Cristiano Ronaldo, terutama dalam hal mentalitas dan ketajaman di depan gawang. Terakhir kali Manchester United menang di Anfield adalah pada tahun 2016 di bawah asuhan Louis van Gaal, dan tadi malam mereka mematahkan kutukan itu, sehingga mereka bisa menang 2-1 melawan Liverpool di markas Liverpool. Bali United berhasil mengalahkan tuan rumah Persijap Jepara 2-1. Bali United berhasil unggul di babak pertama. Persijap yang bermain dengan 10 pemain di awal babak kedua sempat mendapat penalti namun berhasil ditepis Mike Hapmeijer. Di penghujung pertandingan, Persijap mampu menyamakan kedudukan namun langsung dibalas Bali United. Kemenangan beruntun Bali United di laga tandang dan perlahan mulai naik di klasemen. Klasemen Pegadaian Championship 2025-2026 pekan ke-6 di grup 1. Garuda Yaksa masih kokoh di puncak klasemen dan Sumsel United di posisi kedua. Sementara di grup 2, PSS Sleman mulai menjauh dari Barito Putra. Tim Ex Liga 1, seperti Sriwijaya FC dan PSIS terancam degradasi ke Liga 3. Poinnya masih 1. Nama Louis van Gaal muncul sebagai calon pelatih timnas Indonesia menggantikan Patrick Kluivert. Dilansir dari media luar negeri, 433, Louis van Gaal dilaporkan akan membuat konferensi pers pada Senin 20 Oktober depan. Hal tersebut disambut netizen Indonesia dengan kemungkinan pengumuman melatih timnas Indonesia. Jauh sebelumnya, nama Louis van Gaal sempat dirumorkan jadi kandidat dirtek timnas, namun dibantah karena penyakitnya saat itu. Setuju gak nih kalau dilatih Van Gaal? Pelatih kelas dunia ini sih. Manchester United berhasil menaklukkan Liverpool dengan skor 2-1. Dengan hasil ini, Liverpool mendapatkan 3 kekalahan beruntun sehingga mereka turun ke peringkat 3 klasemen sementara Liga Inggris. Selain itu, Manchester United berhasil naik ke peringkat ke-9. Joao Felix mencetak hat-trick di pertandingan hari ini dan menjadi pencetak gol terbanyak Al Nassr dengan 8 gol musim ini. Pemain Portugal ini telah menemukan performa terbaiknya.
Selama 2 kali pembaruan ranking FIFA terakhir, posisi Indonesia terus menurun. Kini Garuda harus puas berada di peringkat 122 dunia dengan 1144,73 poin. Posisi Indonesia bahkan disalip oleh Malaysia yang naik ke peringkat 118 dengan 1161,53 poin. Dua era, dua pelatih dengan kualitas berbeda. Dalam pertandingan terakhirnya melawan Sevilla, Ronald Arajo memberikan penalti dan digantikan di babak pertama. Hari ini melawan Girona, bek tengah ini masuk sebagai pemain pengganti, bermain sebagai penyerang dan mencetak gol kemenangan bagi Barcelona di masa injury time. Sungguh cara yang luar biasa untuk bangkit kembali. Joao Felix mencetak hat-trick di pertandingan hari ini dan menjadi pencetak gol terbanyak Al Nassr dengan 8 gol musim ini. Pemain Portugal ini telah menemukan performa terbaiknya. Cristiano Ronaldo kembali dinobatkan sebagai pemain dengan bayaran tertinggi di dunia dan memimpin daftar Forbes untuk ke-6 kalinya dalam 1 dekade terakhir.